Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat petani walet seluruh Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemasangan atau tempat posisi pemasangan stiker tarik supaya mempermudah akses burung masuk ke ruang inap kita. Jadi stiker tarik di dalam ruang inap sekaligus stiker tarik di larnya, di lar kita ya. Jadi sedikit saya akan menunjukkan cara pemasangan stiker panggilnya ya. Oke, kita masuk. Untuk stiker panggil sendiri ya, untuk stiker panggilnya sendiri usahakan pemasangannya itu berada di luar, jangan di dalam. Jadi supaya suara dari stiker panggil ini tidak mengganggu ya, tidak mengganggu suara dari stiker tarik. Ya, jadi pemasang seperti ini. Ya, berada di luar. Jangan masang ke bibir LNB dalam. Jadi pasang ke luar. Ini untuk stiker panggilnya ya. Jadi untuk stiker tarik sendiri pemasangannya ini untuk di lar. Nah, jadi pemasangan seperti ini. Usahakan posisinya itu menghadap ke LMB, stiker tarik ini ya, menghadap ke LMB. Kemudian untuk di ruang inap posisinya karena turunkan itu sekitar 60 atau 50 cm dari sirip stiker tariknya. Kita menuju sana ya supaya lebih jelas penempatannya. Ya, ini ya. Jadi usahakan turunkan stiker tarik ini, tarik di ruang inap. Turunkan dari sirip itu kurang lebih 50 sampai 60 cm ke bawah ini. Tujuannya penurunan ini supaya suara dari speaker tarik ini atau suara dari suara tarik ini tidak mengganggu peran dari suara panggil. Tidak mengganggu peran dari suara panggil. Untuk posisi hadapkan menuju ke lar, tepat lurus ya. Ini stiker tariknya hadapkan ke lar sana. Supaya saat burung masuk ke void kita dengan mendengar suara tarik dari lar, dia masuk ke ruang inap dan langsung mendengar suara tarik dari ruang inap kita. Karena ini gedung ukuran buka 6 panjang 20, jadi stiker tariknya satu ruangan ini saya pasang dua, yang satu di sini, yang satu di sebelah. Ini sama, pemasangannya juga tepatkan. Jadi kalau posisi ini dia sedikit agak nyerong ya, tepatkan ke lar sana. Supaya saat burung masuk ke void kemudian mendengar suara tarik lar, masuk ke ruang inap dan langsung mendengar suara tarik di ruang inap, dia akan mengakses seluruh ruang inap untuk adaptasi ya. Jadi itu penempatan untuk speaker suara tarik. Jadi bagi teman-teman khususnya yang pemula ini sangat mudah dipahami ya, karena saya langsung mencontohkan untuk pemasangannya. Jadi tujuan pemasangan seperti ini sekali lagi saya jelaskan supaya suara tarik itu tidak mengganggu peran dari suara inap. Makanya jangan memasang speaker tarik ini menempel di sirip sehingga nanti bercampur antara suara tarik dengan suara inap, itu mencampur di atas ini. Jadi nanti itu juga akan memperlambat atau membuat burung walet adaptasi di gedung kita itu agak lambat karena suaranya itu bercampur ya. Kalau sudah dipasang seperti ini, insya Allah peran dari suara itu masing-masing akan berfungsi dengan baik. Yang panggil di LNB luar itu tugasnya mendatangkan burung dari alam bebas atau di angkasa. Mendatangkan, makanya tujukan pemasangan stiker panggilnya itu menuju ke luar ya, hadapkan menuju keluar. Kemudian suara tarik lar hadapkan menuju ke LNB atau hadapkan menuju ke atas, di mana LNB itu kita tempatkan. Kemudian suara tarik dalam ruang inap itu hadapkan ke lubang lar
supaya dia berfungsi atau bekerja dengan maksimal. Kemudian ada juga biasanya kawan-kawan itu bertanya, suara tarik yang mana yang harus di timer atau dimatikan ketika malam? Kalau saya, itu yang saya timer atau yang saya matikan ketika malam, itu suara tarik di lar ini. Suara tarik di lar sama suara panggil, itu saya timer, saya matikan ya. Tapi suara tarik di dalam ruang inap khususnya, itu hidup non-stop 24 jam. Sama juga dengan suara inap, itu hidup 24 jam non-stop ya. Tujuannya apa? Setelah saya melakukan percobaan seperti itu, saya melihat sedikit ada perkembangan atau perubahan. Pertama, saat kita mematikan suara tarik lar sama suara panggil, biasanya kalau pada gedung baru, itu adaptasi burung muda itu lebih suka nempel di speaker panggil. Kalau speakernya itu atau suaranya itu hidup 24 jam ya. Ketika suara panggil itu kita off-kan atau kita timer, maka dia akan mengejar suara tarik di lar. Makanya suara tarik di lar itu harus beda durasi saat kita mau-off-kan. Jadi misalnya, kalau suara panggilnya itu kita off-kan pukul 19 atau jam 7 malam, paling tidak suara tarik lar itu pukul 19.15. Jadi selisihkan 15 menit. Supaya ini bisa berperan dulu. Fungsinya untuk apa? Perannya untuk apa? Setelah itu, setelah 19.30 atau 19.15, terserah kita men-timer, ini kita off-kan, maka suara tarik yang di ruang inap itu akan berperan lagi, hidup, sehingga burung dari speaker tarik di lar akan langsung mengejar ke suara tarik di ruang inap. Jadi itu step by step fungsi yang saya terapkan pada gedung saya, sehingga perkembangan walet, adaptasi walet atau proses walet menginap di gedung kita itu bisa lebih cepat karena ada trik-trik khusus yang kita lakukan pada speaker. Nanti saya akan jelaskan juga trik-trik lain seperti apa nanti cara kita mendesain di sirip supaya burung itu lebih mudah untuk bersarang atau menginap atau menempel, kemudian mempermudah burung untuk cepat bersarang. Itu ada trik-trik khusus, nanti akan saya share terus. Makanya bagi teman-teman semua, terus pantau, terus ikuti, dan bantu kembangkan channel ini supaya informasi-informasi yang akan saya sampaikan itu bisa diketahui, khususnya para sahabat, para saudara, teman-teman pengusaha budidaya walet di seluruh Indonesia ya, pada khususnya, dan di negara-negara tetangga pada umumnya. Jadi nanti kita sama-sama sharing lah. Jangan kita saling menjatuhkan, tapi kita sharing. Fungsinya kita sharing, saling mengasih masukan ke teman-teman yang lain supaya nanti kita sama-sama bisa maju ya, bisa mengembangkan usaha rumah burung walet kita. Dan kita juga bisa menjadi paling tidak konsultan untuk RBW kita sendiri ya, paling tidak menjadi konsultan untuk RBW kita sendiri ya. Pemasangan speaker tarik lar sama tarik inap itu setiap lorongnya sama ya, jadi sama, tidak perlu saya turun ke lorong-lorong lain. Kebetulan saya berada di lorong paling atas, jadi pemasangannya sama. Intinya tarik lar itu ada arahkan ke atas, ke LNB ya, arahkan ke atas. Kemudian untuk tarik ruang inap itu arahkan ke lubang lar lurus ya, arahkan ke lubang lar lurus. Jadi untuk setiap lorong itu sama pemasangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti ya teman-teman. Jika memang ini bisa membantu kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rezeki, kemudahan jalan untuk mengembangkan usaha rumah burung walet kita. Pada teman-teman semua, mohon bantuannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya kalau memang dirasa bermanfaat, supaya teman-teman kita semua, teman-teman kita sesama pengusaha budidaya walet itu bisa tahu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.